Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang soal mengenai PB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Jadi ini masih termasuk dalam daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya. Silakan Bapak Ibu like, share, dan komen. Juga bagikan video-video yang mungkin bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan membacakan soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. FKUP, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas, kecuali A. Melakukan dialog dengan FKUP Provinsi, B. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, C. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan D. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. FKUP Provinsi tugasnya adalah, kita lihat jawaban yang bukan, melakukan dialog dengan FKUP Provinsi. Jadi yang tugas daripada FKUP Provinsi yang perlu kita ketahui adalah menampung aspirasi ormas, kemudian menyalurkan aspirasi ormas, kemudian melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Itu tugas FKUP Provinsi. Baik, kita lanjut. Soal yang kedua. FKUP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas kecuali A. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, B. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, C. Melakukan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati atau wali kota, D. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, E. Memberikan rekomendasi lisan atas permohonan pendirian rumah ibadat. Mana yang menjadi tugas FKUP Kabupaten, yaitu kita lihat yang kecuali E. Memberikan rekomendasi lisan atas permohonan pendirian rumah ibadat. Jadi yang menjadi tugas FKUP Kabupaten adalah melakukan dialog dengan pemuka agama, kemudian menampung aspirasi ormas, kemudian menyalurkan aspirasi ormas, kemudian melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Soal ketiga, jumlah anggota FKUP Provinsi sebanyak 21 orang. Bapak Ibu ingat aja 21 orang. Dan jumlah anggota FKUP Kabupaten paling banyak adalah A. 17 orang, B. 18 orang, C. 19 orang, D. 20 orang. Maka jawaban yang tepat adalah FKUP Provinsi paling banyak 21 orang, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten paling banyak A. 17 orang. Soal keempat. Penasihat FKUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas kecuali Dewan Penasihat FKUP
A. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama. B. Memfasilitasi hubungan kerja FKUP dengan pemerintah daerah. Dan C. Melakukan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. D. Memfasilitasi hubungan kerja dengan masyarakat desa. Jawaban yang tepat adalah D. Jadi Dewan Penasihat FKUP yaitu yang bukan tugasnya memfasilitasi hubungan kerja dengan masyarakat desa. Jadi yang tugas Dewan Penasihat FKUP adalah membantu kepala daerah, kemudian memfasilitasi hubungan kerja FKUP, kemudian memfasilitasi hubungan antar sesama instansi pemerintah. Soal kelima. Keanggotaan Dewan Penasihat FKUP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan A. Ketua, B. Wakil Ketua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, C. Sekretaris Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, D. Anggota pimpinan instansi terkait. Adapun ketua diisi oleh A. Bupati, B. Wakil Bupati, C. Gubernur, D. Wakil Gubernur, dan I. Camat. Keanggotaan Dewan Penasihat FKUP. Keanggotaan Dewan Penasihat FKUP. Dewan Penasihat ketuanya adalah D. Wakil Gubernur. Jadi bukan gubernur ya, di sana di peraturan bersama Menak dan Mendagri yaitu D. Wakil Gubernur. Silakan Bapak Ibu lihat kembali, bisa Bapak Ibu lihat di PDF peraturan bersama Kemenak dan Mendagri. Soal ke-6. Dewan Penasihat FKUP Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati atau Wakil Wali Kota dengan susunan keanggotaan A. Ketua, B. Wakil Ketua yaitu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota, C. Sekretaris Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota, D. Anggota pimpinan instansi terkait. Adapun ketua diisi oleh FKUP Kabupaten. A. Bupati, B. Wali Kota, C. Wakil Bupati, D. Wakil Wali Kota, E. Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Jawaban yang tepat adalah E. Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUP Kabupaten Kota. Soal ke-7. Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUP dan Dewan Penasihat FKUP Provinsi dan Kabupaten Kota diatur dengan A. Peraturan Menteri, B. Peraturan Presiden, C. Peraturan Gubernur, D. Peraturan Bupati, E. Peraturan Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUP dan Dewan Penasihat FKUP Provinsi dan Kabupaten Kota diatur dengan jawaban yang tepat adalah Peraturan Gubernur. C. Peraturan Gubernur. Soal ke-8. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah A. Kelurahan atau desa, B. Kecamatan, C. Kabupaten, D. Provinsi, E. Negara. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah A. Kelurahan atau desa, B. Kecamatan, C. Kabupaten, D. Provinsi, E. Negara. Keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Maka jawaban yang tepat adalah bersangkutan di wilayah A. Kelurahan atau desa. Di rumah ibadat didirikan di kelurahan atau desa. Soal yang ke-9. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi kecuali A. Daftar nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3. B. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. C. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota. D.
rekomendasi tertulis FKUP Kabupaten Kota, dan E. rekomendasi dari Kapolri. Maka selain memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu kecuali. Jawaban yang tepat adalah E. rekomendasi dari Kapolri. Soal ke-10. Bupati Wali Kota memberikan keputusan paling lambat berapa hari sejak permohonan pemohon hari pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. A. 60, B. 70 hari, C. 80, D. 90 hari. Maka jawaban yang tepat adalah D. 90 hari sejak pemohon hari pendirian rumah ibadat diajukan. Jadi, memberikan keputusan paling lambat adalah 90 hari sejak pemohon hari pendirian rumah ibadat diajukan. Soal selanjutnya. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus. Daftar nama, kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit berapa orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat A. 60, B. 70, C. 80, D. 90, dan E. 100. Berapa orang yang harus diserahkan KTP-nya untuk pendirian rumah ibadat? Maka jawabannya adalah 90 orang. Soal ke-12. Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati atau wali kota untuk memperoleh A. IMB rumah ibadat, B. izin dari bupati, C. izin dari camat, D. izin dari Kapolsek. Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati atau wali kota untuk memperoleh apa? Jawaban yang tepat adalah IMB rumah ibadat. Soal ke-13. Siapa yang memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah? A. Negara, B. Pemerintah provinsi, C. Pemerintah kabupaten, D. Pemerintah daerah. Maka yang memfasilitasi penyediaan lokasi baru adalah D. Pemerintah daerah. Soal 14. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi kecuali A. izin mendirikan bangunan, B. rekomendasi tertulis lurah atau kepala desa, C. pelaporan tertulis kepada FKUP Kabupaten Kota, D. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi. Maka jawaban yang tepat adalah yang kecuali ditanyakan izin mendirikan bangunan. Soal ke-15. Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUP secara nasional didanai dari dan atas beban A. APBD, B. Anggaran Kabupaten, C. APBN, D. BUMG. Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUP secara nasional didanai dari dan atas beban APBN. Jawabannya adalah C. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Silahkan bagikan soal ini kepada kawan-kawan yang akan mengikuti tes seleksi P3K nantinya. Insya Allah lulus semuanya dengan izin Allah. Kita cuma berusaha dan berdoa tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.